Selamat malam pemirsa, inilah headline news pukul 22 waktu Indonesia Barat. Pengurus wilayah Nahdlatul Ulama DKI Jakarta menyayangkan maraknya isu suku, agama, dan ras jelang pelaksanaan pemilihan Gubernur DKI 2017 mendatang. PWNU DKI menilai penggunaan isu SARA sebagai satu tindakan yang tidak etis dan tidak sesuai dengan kondisi sosial politik masyarakat Indonesia saat ini. Wakil Khatib Suriah PWNU DKI Jakarta Taufik Damas menyatakan penggunaan isu SARA untuk menjegal lawan politik sebagai langkah yang tidak sehat dan juga berpotensi merusak sendi-sendi demokrasi. Pernyataan ini disampaikan untuk menanggapi mulai maraknya penggunaan isu SARA menjelang pelaksanaan pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 mendatang. Setiap warga negara Indonesia dianggap memiliki hak dan juga kewajiban yang sama dalam politik, termasuk juga hak untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Taufik menegaskan NU tidak melihat pemimpin berdasarkan pada latar belakang suku, ras, dan juga agama. NU bersikap objektif dalam memilih pemimpin dan lebih fokus pada komitmen dan program kerja calon pemimpin. Menurut NU, isu SARA itu adalah isu yang kurang sehat dalam setiap ajang-ajang pemilu atau pilkada, karena kita hidup di negara Indonesia dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 yang merupakan landasan kehidupan berbangsa, dan itu bagi NU sesuatu yang sangat dihargai. Oleh sebab itu bagi NU semua orang warga negara itu setara dalam memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam hak untuk memilih atau dipilih. Sejumlah pihak menghadiri rapat akbar Forum RT/RW di wilayah Koja, Jakarta Utara Minggu pagi. Dalam kesempatan ini saya ingin menanyakan beberapa tokoh yang hadir adalah mantan Ketua MPR Amin Rais, mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Priyanto, bakal calon Gubernur DKI Jakarta Yusril Iza Mahendra, dan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik. Amin Rais mengingatkan warga untuk tidak salah memilih pemimpin ibu kota, karena di mata Amin, calon petahana kini adalah sosok pemimpin yang serampangan. Saya betul-betul ikut tidak tahan ya melihat negeri yang sebesar ini, kemudian ibu kotanya DKI dikelola secara serampangan ya. Gubernur itu berani melawan hukum, berani melawan BPK ya. Sementara di Surabaya, Jawa Timur, puluhan warga Surabaya menggelar aksi dukungan agar Tri Risma hari ini tetap menjadi wali kota Surabaya. Mereka menilai Risma telah berhasil memimpin Surabaya dan berharap Risma tetap menjadi wali kota Surabaya hingga akhir masa jabatannya pada 2020 mendatang berakhir. Intinya cuma satu, kami ingin Risma tetap untuk di Surabaya. Terima kasih. Yes. Suhu perpolitikan di ibu kota terus memanas menjelang pendaftaran calon gubernur tanggal 21 hingga 23 September mendatang. Hingga kini baru 2 calon yang sudah resmi diusung oleh partai politik, yakni calon petahana Basuki Cahayapurnama dan Sandiaga Uno. Dari Jakarta dan Surabaya, Novi Zakaria, Syamsul Huda, TV One mengabarkan. Kabar selanjutnya, ribuan jamaah yang tergabung dalam Forum Umat Islam atau FUI menggelar doa bersama menyambut Pilkada Gubernur DKI Jakarta di Masjid Istiqlal, Jakarta. Acara digelar demi kesuksesan penyelenggaraan Pilkada DKI Jakarta yang tinggal menghitung bulan. Sejumlah tokoh nasional ikut hadir dalam acara yang didahului sholat zuhur berjamaah ini. Dalam acara FUI ini juga menyusun 9 risalah atau keputusan yang berkenaan dengan Pilkada DKI Jakarta. Isi risalah diantaranya mengajak warga Jakarta untuk menggunakan hak suaranya dan mengimbau warga ibu kota agar tidak golput. Kita hanya berikan pressure saja. Agar berupaya maksimal untuk menyepakati satu calon pasangan gubernur muslim. Karena salah satu tokoh misalnya. Sementara itu bakal calon gubernur DKI Jakarta Yusril Iza Mahendra optimistis dirinya akan diusung oleh koalisi sejumlah partai. Ya, usai menghadiri rapat akbar Forum RT/RW di Koja, Jakarta Utara, Yusril menyatakan pembicaraan dengan partai-partai telah mendekati final. Ia pun optimistis elektabilitas dirinya akan terus menguat jika partai koalisi telah secara resmi mendukung dirinya sebagai calon gubernur. Banyak sekali hasil lembaga survei yang menunjukkan ya posisi kita lumayan sebenarnya.
Jadi apabila partai-partai itu telah mencalonkan dan resmi terdaftar sebagai calon, saya yakin bahwa elektabilitas itu akan makin menguat ya. Karena sampai sekarang ini kan masih banyak orang ragu-ragu jadi nyalon apa enggak begitu. Walaupun kita sudah melakukan pembicaraan yang intensif dengan partai-partai politik dan boleh dikatakan sudah hampir final pembicaraan itu. Ya baik, pemirsa Kabar Petang masih akan segera kembali dengan kabar 29 orang terluka akibat ledakan yang terjadi di New York, Amerika Serikat. Setiap pagi, Balai Kota DKI Jakarta selalu dipenuhi warga dari penjuru ibu kota yang mengeluhkan berbagai permasalahan kepada Gubernur Basuki Cahayapurnama. Bahkan ada warga dari luar Pulau Jawa yang sekedar ingin bertemu Gubernur yang akrab disapa Ahok. Balai Kota DKI Jakarta tidak pernah sepi dari pengunjung. Biasanya mereka ini sudah tiba di teras sejak pukul 6 pagi. Berbagai permasalahan ingin mereka ungkapkan dan berharap Gubernur Basuki Cahayapurnama bisa memberikan solusinya. Sebelum datang ke Balai Kota, warga dari berbagai kalangan ini sudah mengadukan masalahnya ke instansi ataupun dinas terkait, namun tidak kunjung mendapat kejelasan. Kepada Gubernur Ahok, warga berkeluh kesah dan menyampaikan segala persoalan yang dihadapi, mulai dari soal ganti rugi lahan hingga urusan lokasi tempat berjualan yang bermasalah. Nah, kami berharap dengan kehadiran kami ini, kami minta perlindungan dari Gubernur Pak Ahok supaya kami dilindungi secara hukum, supaya pengelolaan Blend Sphere itu bisa diperpanjang kembali. Saya mau ketemu Pak Ahok. Pak Ahok, harapan saya, masalah tanah saya mengurus tanah ini dari 2012 sampai saat ini tidak ada penyelesaiannya, hanya dijanjikan saja. Tak hanya untuk menyampaikan persoalan yang dihadapi, ada juga warga yang dari jauh yang sengaja datang hanya untuk memberikan dukungan terhadap Ahok. Dan kami melihat Pak Ahok itu adalah sosok pemimpin yang sedang menjalankan dan melaksanakan kebenaran dengan sebenar-benarnya. Itu kenapa kami datang jauh-jauh dari Medan untuk memberikan satu dukungan gitu kepada Pak Ahok. Sebelum mulai bekerja, memang inilah kebiasaan Ahok. Berusaha menyelesaikan setiap masalah warga dengan meminta stafnya mencatat nama dan nomor telepon warga yang mengadu. Selain itu, ada pula yang hanya sekedar meminta foto bersama. Aku taruh 2-3 staf di depan. Ini kita langsung WA, telepon, langsung ke grupnya. Misalnya ada masalah kesehatan, langsung kita catat nama, handphonenya, nomor BPJS, langsung kirim ke grup WA kesehatan. Kita nggak negur, langsung kirim aja. Biasa tuh langsung saya nanti masuk ke dalam, saya tinggal lihat aja. Begitu lempar ke grup, saya mau lihat reaksi mereka apa. Mereka kadang-kadang kalau mereka cepat lihatnya, mereka belum pulang, dia udah telepon sebetulnya. Saya belum masuk dalam, belum cek, udah telepon. Usai bertemu Gubernur Ahok, para warga mengaku merasa senang dan lega. Mereka yakin akan segera menemukan titik terang. Kendati demikian, tidak semua permintaan bisa dituruti Ahok. Terkadang Ahok memberi jawaban tegas soal masalah yang memang bersumber dari kesalahan warga. Dari Jakarta, Nadia Atmaji, Desta Liviani, Metro TV. Hasil survei Lembaga Riset Politik Poltreking Indonesia menunjukkan petahana Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok masih menjadi kandidat terkuat Pilkada DKI 2017. Nama Ahok masih paling banyak dipilih warga DKI dalam survei, kecuali bila berhadapan langsung dengan Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini. Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda memaparkan hasil survei dengan tema menakar kandidat kuat Gubernur DKI Jakarta 2017 dari beberapa simulasi. Poltreking menyimpulkan secara umum tingkat elektabilitas tertinggi masih dipegang oleh Ahok. Jika pilihan dibatasi antara Ahok, Sandiaga Uno, dan Yusril Iza Mahendra, Ahok memperoleh 41%, Sandiaga Uno 24%, Yusril 15%. Begitu juga jika pilihan nama Yusril diganti dengan mantan Mendikbud Anies Baswedan. Ahok masih memperoleh suara tertinggi 43,59%, sementara Sandiaga 21,28% dan Anies 19,64%. Namun keadaan berbalik jika Ahok berhadapan langsung dengan Tri Risma hari ini. Nama Risma dipasangkan dengan Sandi Uno misalnya, Ahok dengan Heru Budi Hartono, elektabilitas Risma Uno sedikit lebih tinggi yaitu 38,2%, sementara Ahok Heru 36,92%. Risma Anies dan Ahok Budi begitu juga
dipasangkan dengan Anies Baswedan. Pemilih Risma Anies mencapai 37,95%, sementara Ahok Heru 35,64%. Namun jika Sandi Uno dipasangkan dengan nama lain selain Risma, elektabilitas Sandi belum bisa mengimbangi Ahok. Dalam survei, pasangan Sandiaga dan Sekda DKI Saifullah hanya memperoleh 27%, sementara Ahok Jarot 41,54% pemilih. Begitu juga jika Sandi dipasangkan dengan Yusril yang hanya mendapat 28%, sementara Ahok Jarot 44%. Jika Risma maju di Pilkada DKI Jakarta, maka Risma berpotensi menjadi lawan berat Ahok, bahkan berpeluang mengalahkan petahana Gubernur DKI Jakarta tersebut.